Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari TPG Prajab Universitas 11 Maret dalam rangka KMD Pramuka Siaga nih, Pak. Di Ya. sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan bahwa hari ini kami izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Khofifah Nur Aini. Yang kedua ada teman saya Umi Latifah. Nggih. Dan saya Umi Solihah, Pak Kak. Ya. Saya dari ini KMD Penggalang. Siap, Kak. Ya, untuk saya dengan Mbak Umi Latifah itu dari KMD Siaga, Pak. Oh iya, Kak. Nah, mungkin hari ini kami ingin mewawancarai dengan Bapak, nggih, seputar ragam pertemuan peserta didik. Seperti itu. Siap, Kak. Nggih. Mungkin langsung saja dimulai, nggih, teman-teman. Yang pertama, silakan. Baik, mohon izin untuk bertanya, nggih Bapak. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan pertemuan rutin Pramuka Siaga? Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Didi Darmanto dari Kuarcap Sragen. Di Kuarcap Sragen status saya atau jabatan saya adalah andalan bidang keuangan dan sarpras. Kebetulan yang diamanahi dari kakak pimpinan tadi memang saya untuk bisa memfasilitasi kakak-kakak KMD Prajab UNS seperti itu, nggih. Untuk pertanyaan pertama Kak Umi Latifah terkait dengan ragam pertemuan rutin siaga itu ada banyak, Kak. Kalau di Pramuka ada persari atau perkemahan sehari, ada pesta siaga, ada bazar siaga, ada pasar siaga, ada banyak. Aturannya hanya satu, kalau siaga itu tidak diperkenankan untuk menginap. Jadi ada kata kegiatannya ada persari seperti itu, walaupun kata-katanya persari, tetapi kegiatan itu hanya boleh dari pagi maksimal sampai sore, tidak boleh sampai menginap. Secara aturan pertemuan di siaga seperti itu. Ada banyak sekali pertemuan, tetapi yang rutin dijalankan di Sragen itu ada bazar siaga yang dilaksanakan di gugus depan masing-masing. Itu hampir, kalau yang sudah dilaksanakan di gugus depan itu per semester pasti ada bazar siaga, ya gitu. Terus ada pertemuan siaga sehari di gugus depan ada. Tapi kalau yang rutin dilaksanakan di Kuarcap itu pesta siaga. Itu setiap tahun pasti ada. Dan pesertanya adalah kontingen adik-adik perwakilan dari 20 Wati Ranting yang ada di Kuarcap Sragen. Seperti itu. Terus ada lagi mungkin yang di luar pertemuan rutinnya itu ada kegiatan yang namanya uji dan pelantikan Pramuka Garuda. Itu yang sudah beberapa tahun ini dilaksanakan di Kuartir Cabang Sragen. Itu yang terkait dengan siaga. Pertemuannya ada itu yang sudah berjalan di Sragen. Oke. Baik, Kak. Jadi untuk pertemuan rutinnya itu ada berbagai macam kegiatan, nggih, untuk yang untuk siaga sendiri kayak kami gitu. Ya. Untuk pertanyaan kedua, Bapak, tujuan utama dalam pertemuan rutin Pramuka Siaga itu apa saja, nggih? Ya, tujuan utamanya jelas sesuai dengan tujuan didirikannya Gerakan Pramuka. Itu tujuan rutinnya adalah pembiasaan, Kak. Jadi kalau di Pramuka itu tidak serta-merta dididik harus seperti ini, tapi dibiasakan, Kak. Dari mulai yang pertama ada latihan rutin, itu dimaksudkan untuk adik-adik terbiasa menjalankan sesuatu dalam rentang waktu sekian. Misal latihan rutin itu 2 jam, gitu ya. Itu memang dibiasakan untuk melakukan kegiatan selama 2 jam dan teratur dan terarah. Atau dalam latihan itu sendiri ada pembiasaan-pembiasaan lain seperti mungkin menabung, menjaga kebersihan,
Untuk adik-adik siaga ya, pembiasaannya biasanya seperti itu, yang ringan-ringan saja. Terus berteman, terus bagaimana toleransi terhadap teman, itu kalau di latihan rutin. Kalau di kegiatan yang tingkatnya Kuartir Cabang Sragen, ya seperti pesta siaga tadi, tujuannya memang untuk untuk melakukan pertemuan dalam skala besar. Kalau latihan rutin kan hanya diadakan mungkin di gugus depan masing-masing atau di pangkalan masing-masing. Nah, kegiatan yang tingkat Kuarcap itu difasilitasi untuk menjadi pesta. Namanya saja pesta siaga. Jadi untuk adik-adik itu tidak dibebani, walaupun memang ada kegiatan lombanya. Tetapi kegiatan lomba itu pasti kalau di Sragen, pesta siaga itu dimulai dengan permainan antar peserta dulu. Permainan mencari saudara di kegiatan pesta siaga itu. Nah, setelah itu akan ada kegiatan-kegiatan yang orientasinya prestasi, karena kita harus mengacu kegiatan di tingkat selanjutnya. Pesta siaga itu ada jenjang selanjutnya, yaitu di pesta siaga daerah Binwil Surakarta. Kalau yang sering diikuti sebelum ke pesta siaga daerah, itu ada kegiatan prestasinya. Di situ kita sisipkan kegiatan-kegiatan prestasi yang memang secara harapan kami itu bisa digunakan di masa depannya adik-adik. Karena di kegiatan itu adik-adik dapat piagam kejuaraan yang kalau di Sragen alhamdulillah bisa digunakan di jenjang berikutnya. Artinya bisa digunakan di pendaftaran di tingkat SMP seperti itu. Jadi apa yang kami lakukan di Sragen itu selain memang memberikan wahana pertemuan persaudaraan untuk adik-adik siaga, kami juga memfasilitasi agar adik-adik di tingkat selanjutnya atau saat naik SMP itu bisa menggunakan piagam kejuaraan di pesta siaga bagi yang menang seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak Khofifah. Ya. Baik, mungkin Bapak izin bertanya nggih? Yeah. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan begitu banyak program kerja yang ada di Kuartir Cabang nggih. Mungkin di sini saya akan bertanya, adakah kendala yang muncul dari program-program yang telah dijalankan oleh Bapak tadi terkait pembina ataupun wadah ataupun terhadap peserta didiknya seperti itu? Mungkin yang menjadi katanya atau redaksinya mungkin di kami kalau di Kuarcap Sragen mungkin tidak kendala, tapi tantangan yang akan kami hadapi di program kerja itu ya. Karena atau dikatakan kendala kok kesannya menghambat. Lebih suka mengatakan itu tantangan bagi kami. Tantangan bagi kami adalah bagaimana mengkomunikasikan program kerja kami dengan gugus depan dan gugus depan mampu menganggarkan itu di Arkas. Itu yang pertama. Itu kami jalin komunikasi dengan Kementerian Agama tingkat Kabupaten Sragen, terus ada dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, ada dengan instansi-instansi lain terkait dengan penganggaran, karena tidak semua apa yang disampaikan kami itu bisa dimasukkan atau redaksinya tidak bisa serta-merta masuk ke dalam aplikasi Arkas. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan program yang kami maksud, itu kami komunikasikan dengan dinas terkait agar bisa masuk Arkas. Terus yang kedua, mungkin tantangannya adalah saat ini sekolah, terutama gugus depan SD, gugus depan SD itu tantangannya adalah guru tidak lagi 100% tenaga pendidik profesional. Dalam arti kalau mungkin ada yang dari kakak-kakak, ibunya, kakaknya, atau jenengan sendiri saat ini aktif di gugus depan SD, di SD itu tidak ada TU gitu. Jadi semua ya, kecuali di swasta gitu kan. Kalau di negeri, kalau di Sragen itu tidak ada TU-nya. Tidak ada TU-nya. Jadi pekerjaan apapun di SD itu digarap atau dikerjakan oleh guru dan kepala sekolah yang ada di situ. Guru itu sudah nyambi pembina, sudah disampiri pembina lah secara tugas mungkin. Itu masih lagi ditambahi mungkin tugas dari sekolah menjadi operator dana bos, terus operator aset, terus menjadi operator yang lain. Jadi kadang
tantangannya itu adalah bagaimana membuat pembina itu fokus dalam mendidik adik-adik. Karena tugas selain memang menjadi pembina itu cukup merepotkan dan cukup menyita waktu kan. Baik, terima kasih Bapak. Saya lanjutkan nggih. Dari banyaknya tantangan tersebut, tadi sudah dijelaskan juga beberapa solusinya nggih, termasuk terkait dana juga seperti itu. Nah, adakah dari tantangan tersebut yang mungkin belum ada solusi dan bagaimana tindakan dari Bapak selaku pembina di Kuartir Sabang seperti itu? Oke. Terkait dengan tantangan-tantangan yang ada di Sragen, sebenarnya hampir semua bisa diselesaikan karena kami menjalin komunikasi yang baik dengan orang di luar kami, dengan instansi di luar kami. Karena kami berpedoman bahwa semua masalah di dunia ini itu sumber pangkal ujungnya itu adalah komunikasi. Saat memang semua bisa dikomunikasikan, alhamdulillah semua bisa teratasi kan. Hanya mungkin saat ini di Sragen yang menjadi tantangan bagi kami adalah setelah COVID atau pasca COVID, karakter atau adik-adik di gugus depan itu lebih, dalam tanda kutip, lebih ngawur ya, secara tata krama, secara adab dan yang lain lebih ngawur lah. Kami sedang bekerja sama dengan pemangku kebijakan dan alhamdulillah upaya kami dari setahun terakhir kemarin disetujui oleh Kamabicap, dalam hal ini Kakak Bupati Sragen. Kami atau Kakak Bupati Sragen menerbitkan inbuk wajib berseragam pramuka kembali saat hari Kamis untuk adik-adik, siswa dan pembina serta guru. Jadi kami biasakan atau kami sesuatu itu tidak bisa, kalau terkait dengan kelakuan itu tidak bisa langsung diubah. Prinsip kami atau yang kami pahami selama ini seperti itu, tidak bisa langsung diubah, harus memang pelan-pelan. Ya mungkin pelan-pelannya itu dimulai dari sedia dan rela untuk memakai seragam pramuka, karena seragam paling ribet dalam bersekolah itu seragam pramuka, mungkin gitu. Karena seragam pramuka itu tidak hanya pakai tangan lehernya pun bahkan lebih susah pakainya daripada dasi biasa. Setuju nggih? Itu pun masih ditambah dengan kalau pembina harus pakai peci, harus pakai sepatu hitam. Adik-adik juga dibiasakan seperti itu. Dan alhamdulillah inbuk itu terbit akhir bulan kemarin, Kak. Ini baru pertengahan bulan Desember, sudah 75% lebih gugus depan SD di Sragen itu guru dan siswanya setiap Kamis sudah pakai seragam pramuka. SMP juga on proses saat ini, sudah banyak, hanya beberapa yang belum memakai. Kalau SMA kami memang sedang, SMA kalau di Jawa Tengah kan dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kami sedang dalam upaya audiensi agar bisa diterapkan di Sragen kaitannya dengan wajib berseragam pramuka setiap hari Kamis. Baik, terima kasih Bapak. Jadi dari banyaknya program, kendala, dan juga solusinya intinya ada pada komunikasi ya Pak. Dan program-program program-programnya semoga terlaksana dengan lancar.